ngerasain nama kita, ada rasanya enggak? Ya, di sini dalam arti pun ada rasanya berarti tidak diperbolehkan. Iya. Nah di sini ada rasanya pun Allahul Amribun yang menjadi patokan ketika air itu banyak, ketika kejatuhan jenis ataupun rupanya jenis, air itu bisa merupakan kepada misalnya dengan favorit, pastiran air beri, tapi rasanya bau sama kita. Nah itu tidak bisa dikenakan. Karena obat gitu. Terkecuali air ini banyak, lebih daripada 2 bulan, kejatuhan jenis ataupun obat dan sebagainya hanya di lubang sini, tapi yang lubang sini nggak boleh ini dipakai. Iya, paham ya? Saking banyaknya, saking gedenya pulang misalnya, di sini kejatuhan jenis ataupun misalnya campur dan sebagainya, tapi yang merupakan hanya sebatas ini doang. Tapi lubang sini maka tetap biasa jernih bening, nah ini nggak apa-apa dipakai. Tapi kalau misalnya semuanya bisa menjadi berubah, itu tidak bisa dipakai. Gitu, paham ya? Kalau volumenya banyak, boleh Pak. Ya. Kalau pam itu kan artinya berkubik-kubik itu. Iya. Itu berarti bisa. Bisa. Iya. Yang penting kan asal jangan baunya ini. Iya. Kalau misalnya kalau masih ada baunya nggak boleh. Iya. Gitu. Walaupun misalnya warnanya semakin bening, tapi rasa baunya masih ada. Nah ini tidak diperbolehkan. Gitu. Iya. Kalau seandainya ada seseorang yang istinja dalam arti memperolok-olok dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka seketika itu wajib mereka harus bersahadat tanpa ada saksi. Iya. Karena yang mengerjakan itu kita, yang ngomong kita, yang tahu kita, maka kita yang bersahadat. Enggak usah kita manggil RT, saksiin, saksiin, kagak. Cukup dengan kita sendiri mengucapkan kalimat 2 kalimat syahadat. Iya. Kan di dalam kitab apa namanya surah Mutaffifin dijelaskan lahu amarah ya Allahu bikaza lam af'alhu. Kalau seandainya Allah perintahkan saya begini, maka saya kerjain. Kan itu istijah namanya. Meremehkan, menghinakan perintah Allah. Gitu. Kalau seandainya Allah nyuruh saya ngaji, saya mau bakal ngaji. Nah, itu kan istijah. Nah seperti itu maka kita wajib syahadat lagi seketika itu, dan kita harus menadam. Apa itu menadam? Menyesal apa yang kita ucapkan, dan kita tidak akan kembali lagi dengan ucapan tersebut. Gitu Pak. Paham ya? Ya? Obat. Masih ada waktu. Iya silakan. Dari ketiga urutan antara fikih, tasawuf, dan tauhid, mana yang lebih afdal didahulukan pakai? Walaupun antara fikih, tasawuf, dan tauhid ini mungkin menurut saya kesinambungan, tapi mana yang lebih afdal didahulukan belajar itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga-tiganya itu sangat penting. Yang ketiga-tiganya bukan misalnya fikih kurang penting, tasawuf kurang penting, bukan. Tiga-tiganya itu sangat penting. Kita ibadah terus, tapi akidah kita nggak ada, kosong kita ibadah kita. Terus kita ketahui tanpa ada ibadah, misalnya diatur tentang daripada fikih juga nggak bisa. Kita melaksanakan dengan fikih ibadah, tapi tidak ada ketasawufan, maka ibadah juga sama. Kan kata keterangan man tasawwafa bila tafakuhin maka tazadaqa wa man tafaqaha wa lam tasawwafa maka tazadaqa maka tafasaqa. Orang yang melaksanakan tasawuf tanpa dibarengi dengan fikih fasik. Orang yang melaksanakan fikih tanpa tasawuf kafir zindik. Nah kedua-duanya ini bahaya. Jadi ini sangat penting, fikih harus, tasawuf apalagi, tauhid apalagi. Jadi ketiga ilmu ini wajib kita pelajari dan wajib kita tahu, wajib kita memahaminya. Iya.
fikihnya ada di dalam sholat kita tentu berantakan. Iya, kita sholat aja tentang masalah fikih, tapi tasawufnya ada, itu juga sama berantakan. Jadi ketiga-tiganya ini sangat penting, gitu. Dan ilmu-ilmu yang lain hanya jadikan saja, hanya sebagai tambahan. Yang menjadi pokok di dalam ibadah kita adalah tauhid, fikih dan tasawuf. Ngaji nahu, ngaji alam, ngaji sorok, ngaji tafsir itu hanya jadikan saja, hanya tambahan. Ngaji tilawah, terus lagi ngaji ma'ani, ngaji bayan, itu hanya sebagai jadikan. Yang lebih pokok adalah tentang aqaid, tauhid, tentang fikih dan tentang tasawuf. Amin. Ada lagi? Cukup. Maaf Pak Kiai, satu lagi mohon maaf. Oh iya, silakan. Terkait sholat Jumat. Iya. Kalau saya kan kerja di Glodok Pak Kiai. Jadi sholat Jumatnya beda gedung itu hukumnya gimana Pak Kiai? Di tempat parkiran karena di masjidnya nggak penuh gitu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa kita laksanakan walaupun kita sholat bukan di masjid. Masih kita laksanakan. Karena di dalam melaksanakan Jumat terbagi kepada tiga. Ada mustauhid, ada mukimin, ada musafirin. Tentu kita bagian daripada mukimin yang ada perintah sholat Jumat walaupun kita bukan ahli penduduk tersebut di kampung tersebut, karena kesehariannya kita ada di situ, tetap kita ada kewajiban Jumat walaupun yang kita kerjakan Jumat bukan di masjid. Karena enggak pembagian lahan, enggak pembagian masjid, kita ada di belakang masjid, enggak apa-apa. Masih dibolehin.